Hai, selamat datang di Podcraps, podcastnya Anak Biokim, yang bisa kamu dengerin kapanpun di Spotify. Akan ada banyak hal yang kita omongin di sini. Jadi gimana? Udah siap? Halo pendengar setia Podcasts, Kembali lagi bersama aku Dinda dan aku Mayang. di segmen Conversation. Wih, akhirnya balik lagi nih sama kita berdua. Tapi aku bingung nih Mai, harus sedih atau senang? Bener banget sih Din, udah lama banget gak sih kita gak ketemu dan akhirnya kita ketemu lagi di segmen ini. Ih bingung apa sih Din, cerita dong. Aku bingung harus sedih atau senang karena aku senang banget bisa ketemu kalian semua di segmen ini. Tapi apa nih Din, jangan setengah-setengah dong kalau cerita bikin kepo orang aja nih. Tapi aku sedih karena di episode ini adalah episode terakhir dari segmen Conversation. Sedih banget. Seriusan Din episode terakhir ini? Jangan bohong deh Din. Serius, Mai? Emang muka aku kelihatan berbohong? Emang muka aku kelihatan lagi bercanda sekarang? Enggak kan? Sumpah sih gak kerasa banget kan, kita udah nemenin teman-teman semua di podcast ini selama 4 episode. Iya, ih bener. Kalau kita review lagi, kita udah bahas apa aja sih, Mai, selama di episode-episode sebelumnya? Oke, jadi kita flashback ulang ya, Din. Di episode pertama, kita bahas seputar biokimia nih, terkait dengan pentingnya ilmu biokimia dalam kehidupan kita. Nah, terus di episode kedua kali ini, kita juga bahas nih tentang seksual harassment, Din. Oh iya, benar-benar benar. Aku ingat. Dan di episode terakhir kali, itu episode ketiga, kita juga bahas tentang stunting. Nah, kalau kalian penasaran nih, kalian masih bisa kok dengerin semua episode-episode sebelumnya itu di Podcraps, di Spotify Podcraps. Ya, ada juga loh di channel YouTube Biochemistry. Nah, di situ kalian bisa lihat muka kita juga loh, guys. Ya, betul banget. Nah, BTW, Mai, kita belum kabaran tahu. Kabarmu gimana? Baik kan? Alhamdulillah, kabar baik sih Din, tapi emang akhir-akhir ini kan juga agak sibuk kan, udah mulai full offline juga. Jadi mungkin buat teman-teman semua harus pintar-pintar jaga kesehatan dan stamina juga ya teman-teman. Kamu sendiri gimana nih Din kabarnya? Kalau aku alhamdulillah baik, tapi emang rada capek dan lelah sih. Tapi kalaupun capek juga, aku bakal tetap jalanin semuanya kok walaupun sambil nangis. Dikit doang, nggak apa-apa. It's okay, nangis dan capek kan emang hal yang wajar ya, emang kita robot ya kan? Betul banget. Nah, by the way, di episode terakhir ini kita bakal ngomongin apa sih, Mai? Nah, di episode terakhir ini tentunya bakal spesial banget dong. Tapi dari episode satu kan emang juga udah spesial kan, Din? Bener banget, kayak martabak gak sih spesial? Bener banget, jadi lapar nih bahas tentang martabak. Oke, back to the topic ya. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas nih tentang permasalahan-permasalahan yang ada di desa nih, Din. Wah, keren banget temanya. Hmm, Tepatnya di desa mana tuh, Mai? Oke, jadi kita nih bakal bahas permasalahan yang ada di desa Cihideng Ilir. Mungkin langsung aja ya, Din. Oke, mungkin langsung aja Oke, kita oke, oke. undang. Nah, Mungkin langsung saja kita undang Bapak Haji Ilman sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Halo Bapak, gimana Bapak kabarnya? Halo Bapak, apakah suara saya terdengar?
Halo Pak Haji Ilman, apakah suara saya terdengar Pak? Ya, bisa didengar, bisa. Oke, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, nah kayaknya langsung kita mulai aja kali ya Mai. Mungkin dari pertanyaan pertama nih Pak, apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cihideng Ilir nih Pak? Kegiatan rutin, alhamdulillah ada ya. Apa kegiatan dari kader-kader Posyandu, PKK, dan kebetulan di bulan sekarang ada program dari pusat juga, yaitu bulan imunisasi anak nasional yang dilaksanakan di Posyandu di Desa Cidengilir. Kemudian PKK juga mungkin kegiatan rutinnya pengajian di tingkat desa, pengajian majelis taklim, mungkin seperti itu. Wah, ternyata memang banyak sekali ya Pak kegiatan-kegiatan masyarakat di sana. Nah, tadi kan Bapak juga menjelaskan bahwa masyarakat aktif di PKK juga Posyandu. Nah, terkait pekerjaan nih Pak, pekerjaan apa sih Pak yang dijadikan mata pencaharian penduduk desa saat ini? Mungkin bisa disebutkan mayoritas bekerja sebagai apa nih Pak? Untuk saat ini memang pekerjaan yang ada di masyarakat Desa Cideng Ilir sangat beragam ya. Yang karena dulu mayoritas petani, kebetulan memang sudah ada beberapa perumahan sehingga lahan pertaniannya berkurang. Ya ini menjadi kegiatan pekerjaan masyarakat beragam. Ada yang buruh pabrik, mungkin pekerja swasta juga, dan petani juga masih, petani peternak masih ada. Mayoritas sih memang buruh dan karyawan swasta ya. Mungkin yang lainnya ada juga yang PNS. Oke, ternyata banyak juga ya mata pencarian yang ada di masyarakat Desa Cihideng Ilir. Nah, tadi kan terkait dengan UMKM nih Pak. UMKM apa aja sih Pak yang dilakukan masyarakat Desa Cihideng Ilir? Apakah sekarang tuh UMKM-nya berjalan dengan lancar atau mungkin ada beberapa kendala? UMKM yang ada di Desa Cihideng Ilir memang masih minim ya. Kebetulan di tahun-tahun sebelumnya desa kami kader-kader PKK-nya mendapatkan program dari Seamio Biotrop, pelatihan pengolahan ikan lele. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan pengolahan ikan lelenya menjadi makanan olahan, salah satunya kerupuk lele, kemudian stik lele, juga nugget lele, dan juga abon lele. Kemudian UMKM yang lain ada juga pengolahan keripik singkong, keripik ubi jalar, mungkin seperti itu. Kemudian ya UMKM yang lain yang dilaksanakan memang masyarakat ya mereka secara mandiri, ada yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, ada yang budidaya pembenihan ikan patin juga. Untuk kendala memang kadang apalagi kemarin pas COVID ya terkendala di pemasaran ya, dan memang alhamdulillah pada saat ini kami Desa Cideng Ilir sedang ada kegiatan pendampingan dari Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Desa. Ya, salah satunya kegiatan bagaimana pemanfaatan teknologi untuk memasarkan produk yang nanti rencananya
dijadwalkan narasumbernya dari Shopee juga, kemudian dari Google Commerce ya. Itu kegiatan pendampingan dari Kementerian Desa, dan juga mengidentifikasi juga potensi-potensi yang lain. Baik, berarti secara mayoritas masyarakat di sana ada yang sebagai petani, terus juga bergerak di bidang peternakan, terus juga tadi Bapak sebutkan ada beberapa UMKM ya Pak, terus juga ada beberapa program dari pemerintah juga. Nah, menurut Bapak nih secara umum, apakah perekonomian masyarakat tuh sudah mencukupi gitu Pak dalam menghidupi masyarakat? Ya, secara umum sih memang untuk kebutuhan hidupnya mencukupi lah ya gitu. Walaupun memang bicara warga miskin ada beberapa warga miskin yang memang didominasi oleh lansia yang sudah tidak bisa bekerja gitu ya. Karena secara pekerjaan tadi ibu-ibu yang mungkin suaminya sudah meninggal, mereka saya lihat tetap beraktivitas. Kebetulan di Desa Cidenggilir ada perusahaan pabrik kecap, mereka bekerja juga di pabrik sebagai buruh. Ada juga yang menjadi asisten rumah tangga di perumahan-perumahan. Artinya mereka beraktivitas bekerja ya, walaupun untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka adalah cukup gitu. Oke, jadi secara umum kebutuhan hidup itu sudah mencukupi ya Pak. Walaupun emang ada warganya yang mungkin masih terbilang kurang mampu atau bahkan ada ibu yang suaminya tuh sudah meninggal, dia juga masih bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya seperti di pabrik kecap atau bisa jadi asisten rumah tangga. Nah, kira-kira faktor apa aja sih Pak yang menghambat perekonomian desa dan apakah ada kekayaan desa baik dari kebudayaan atau bentuk materi dari desa Cideng Ilir yang diharapkan dapat dilestarikan gitu Pak dan dimanfaatkan dengan baik nantinya dan dapat membantu perekonomian desa seperti itu. Mungkin kalau saya melihat potensi ya untuk sumber daya eh, yang dikembangkan memang minim ya. Artinya kayak lahan di sini tidak ada lahan bengkok. Namun memang kami sebagai pemerintah desa eh, berupaya eh, menghadirkan investor yang berusaha di Desa Cidenggilir. Salah satunya tadi perusahaan pabrik kecap, dan sekarang juga ada perusahaan pengolahan daging sapi. Kemudian ya ada juga UMK UMKM kayak pengrajin teralis dan perbengkelan gitu ya. Kayak ini alhamdulillah dari perusahaan yang baru yang di Desa Cidenggilir, perusahaan pengolahan daging sapi itu menyerap tenaga kerja kurang lebih 60 orang warga Cidenggilir. Ya, artinya uh, apa alhamdulillah lah mengurangi pengangguran khususnya pemuda-pemuda yang ada di Desa Cidenggilir. Dan saya sekarang juga ada pabrik pengolahan plastik menjadi barang-barang dari plastik ya. Ya intinya saya selaku kepala desa menciptakan kenyamanan bagi investor-investor yang ingin berusaha di Desa Cidenggilir sehingga bisa menyerap tenaga kerja mengurangi pengangguran yang ada di Desa Cidenggilir.
Baik, berarti memang sekarang di desa banyak UMKM baru ya Pak yang sedang dikembangkan untuk menyerap tenaga kerja baru dan juga mengurangi pengangguran yang ada di desa dan semoga ke depannya bisa lebih dioptimalkan lagi. Dan mungkin kita beralih Pak terkait dengan kondisi alam yang ada di desa nih Pak. Kondisi alam pada desa Cijing Ilir itu seperti apa ya Pak? Apakah terdapat hasil tanam tertentu di desa dan jika iya apakah hasil tanam tersebut langsung dijual? Apakah diolah terlebih dahulu? Untuk di Desa Cideng Ilir, memang pertanian masih berjalan ya. Mayoritas mereka karena di sini sudah banyak perumahan, ada plus minusnya ya. Yang dalam arti minusnya itu kayak ibu-ibu yang dulu biasa kerja di sawah, di kebun, karena sudah ada perumahan, mereka ada beberapa yang lebih memilih menjadi asisten rumah tangga sehingga kendala dari petani kesulitan juga mencari buruh yang kerja di kebun ya di sawah. Untuk dengan kondisi itu akhirnya petani lebih memilih tanaman-tanaman yang perawatannya tidak terlalu ribet. Contohnya ubi jalar, singkong, jagung, dan mereka ketika panen lebih memang langsung jual ke ada di sini istilahnya tengkulak lah gitu, yang mana tengkulak membawa ke pasar tradisional. Oke, jadi karena udah banyak perumahan gitu ya, jadi banyak ibu-ibu yang lebih milih jadi asisten rumah tangga. Dan jadi di desa itu kekurangan buruh ya, Pak. Dan jadinya eh, hasil hasil pertanian itu dijualnya ke tengkulak gitu. Nah, apa aja sih Pak kira-kira potensi yang dimiliki desa Cideng Ilir? Nah, kira-kira bagaimana sih cara memaksimalkan potensi tersebut? Kebetulan yang dilaksanakan petani sekarang itu ya seperti itu Mbak ya, menanam komoditas yang simple, eh, yang mudah perawatannya yang tadi saya sebutkan kayak ubi jalar, singkong, jagung. Nah saya sendiri sebagai kepala desa kadang-kadang namanya bicara harga kayak COVID kemarin harga ubi jalar sama singkong sangat murah lah ya gitu. Makanya saya berpikir bagaimana caranya me, apa, mencari komoditas yang memang harganya juga bisa menguntungkan kepada petani. Oke, jadi memang masyarakat desa memilih untuk menanam komoditas yang simpel tapi dengan harga yang lebih tinggi ya Pak. Nah, kita beralih nih Pak. Kalau boleh tahu jumlah masyarakat Cihideng Ilir ada berapa ya Pak? Jumlah warga di Desa Cideng Ilir ada 10.000, kurang lebih 10.773 yang tercatat di data kependudukan. Tadi kembali ke masalah pertanian, ya saya juga minta dukungan juga peranan dari IPB supaya petani itu bisa bertani, artinya ada inilah sentuhan teknologi dari IPB modernisasi pertanian ya, termasuk mungkin informasi juga komoditas-komoditas yang memang bisa menguntungkan petani di Desa Cideng Ilir. Baik. Nah, tadi dengan jumlah masyarakatnya 10.000 ya, Pak? Ya, 10.700-an. Oke. Nah, dengan jumlah masyarakat yang banyak itu tentunya berpengaruh nggak sih, Pak, terhadap banyak sampah yang dihasilkan? Nah, untuk pengolahan sampahnya itu kira-kira dari Desa Cideng Ilir itu gimana ya, Pak? Apakah dibuang, didaur ulang, atau ditimbun, atau gimana, Pak? Di Desa Cideng Ilir terdapat 5 RW yang mengenai sampah di setiap RW memang beragam ya.
ada yang memang sudah diangkut oleh mobil sampah, ada juga masyarakat yang memang masih membuang sampah sembarangan. Nah, ini menjadi bahan pemikiran saya, termasuk tadi pagi dari Kementerian Desa dengan program pendampingannya, kita membahas masalah pengelolaan sampah supaya memang meminimalisir masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kita memprogramkan program pencontohan di RW 04, insya Allah ke depan bagaimana sampah itu dikelola. Di situ ada pemilahan ketika memang sampah kayak bekas botol aqua atau bekas dus gitu yang masih memang bisa produktif, bisa dijual di tempat pembuangan sementara yang ada di desa, dipilah-pilah, kemudian yang bisa dijadikan pupuk organik, kita nanti memprogramkan juga untuk membuat pupuk organik sehingga yang sudah berjalan diangkut oleh mobil sampah bisa volumenya bisa berkurang karena sudah dipilah menjadi salah satunya pupuk organik ya. Dan itu juga nanti bisa meminimalisir biaya pengangkutan karena volume sampahnya bisa berkurang gitu. Yang tadinya memang biasa diangkut misalkan seminggu sekali, bisa jadi per 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali karena kita akan memprogramkan tadi pemilahan sampah, dan yang organiknya kita akan membuat kompos gitu, yang nantinya komposnya juga bisa dimanfaatkan oleh para petani yang ada di Desa Cideng Ilir. Baik, jadi memang untuk sampahnya sendiri ada yang diangkut, terus namun tapi ada beberapa orang yang masih dibuang sembarangan, dan ini juga salah satu concern di desa ya Pak. Tapi di desa memang sudah ada sosialisasi penanganan yang baik itu terhadap sampah-sampah tersebut, seperti adanya sosialisasi tentang pengolahan pupuk dan pemilahan sampah. Nah, lalu terkait dengan resapan atau saluran pembuangan air limbah nih Pak, apakah pembuangan air limbah atau resapan di Desa Cideng Ilir ini sudah mencukupi Pak? Untuk pembuangan limbah warga yang ada di Desa Cideng Ilir memang belum maksimal secara kesehatan ya. Ada juga yang memang rumahnya posisinya pinggir kali, mereka tidak bikin septic tank ya, sehingga pembuangannya langsung ke kali gitu. Tapi kalau itu kan Desa Cideng Ilir itu karena ada saluran irigasi dari bentangan RW 1 sampai ke RW 4. Nah, ini rumah-rumah yang berada di pinggir kali, mayoritas mereka pembuangan limbahnya, limbah dari kamar mandi, itu kebanyakan memang dibuang ke sungai gitu. Terkecuali memang yang di tengah ya, yang jauh dari kali, mereka bikin septic tank. Ya, artinya adalah pencemaran di sungai, kayak bekas sabun cucian apa masuk ke sungai, yang dulunya sungai masih ada ikan gitu, ada udang, sekarang sama sekali nggak ada gitu, karena sudah tercemar, ikan-ikan mati mungkin ya. Oke, jadi pembuangan limbah dari masyarakat itu masih belum maksimal ya Pak, dan kebanyakan langsung dibuang ke sungai. Dan saya juga pernah datang langsung ke Desa Cihideng Ilir dan ngelihat bahwa emang sungai dan aliran airnya tuh kotor dan banyak sampahnya tuh Pak. Nah, kira-kira apakah ada rencana nggak sih Pak untuk memperbaiki aliran sungai dan aliran air yang ada di Desa Cihideng Ilir?
Nah, ini menjadi bahan pemikiran saya ke depan dengan sekarang sedang ada pendampingan dari Kementerian Desa. Kami ingin membentuk di RW 4 dulu itu bertahap ya. Di RW 4 ingin membentuk kampung ramah lingkungan. Bagaimana tadi ya pengelolaan sampah, pengelolaan limbah rumah tangga, karena ya desa ibarat kata ada anggaran tapi tidak mungkinlah serentak semua di 5 RW. Makanya kami ingin membenahi 1 RW dulu sebagai nanti percontohan, nanti RW-RW lain bisa mengikuti ketika di RW 4 berhasil menjadi kampung ramah lingkungan, bagaimana penataan lingkungan yang baik. Nah, kami nanti mengedukasi RW-RW yang lain supaya mengikuti gitu. Bagaimana nanti desa juga mendukung ibaratnya program tersebut, termasuk penganggaran infrastruktur, bagaimana kebutuhan mereka istilahnya untuk tempat pembuangan sampah sementaranya, terus tadi pengelolaan sampahnya dari organik sama anorganiknya, kemudian ya bertahap juga masalah sosialisasi pembuangan limbah rumah tangganya ke sungai itu, supaya sungai juga tidak terlalu kotor. Karena saya juga akhir-akhir ini sering dikomplain juga sama desa tetangga, yaitu desa Cibanteng, ketika musim hujan sampah banyak mengalir ke desa tetangga. Ini menjadi satu beban moral juga bagi saya dengan kondisi masyarakatnya yang masih buang sampah sembarangan. Jadi ini masih inline sih Pak, dari yang Bapak mention sebelumnya. Tadi kan kalau misalnya hujan kan aliran sampah yang ada di sungai kan mengalir ya Pak ke desa seberang. Nah itu apakah menyebabkan banjir atau tidak, dan apakah ada solusi gitu dari desa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau kemarin sekarang kan sudah ada hampir tiap hari, setiap sore hujan ya. Ya, saya lihat juga memang di desa Cibanteng yang yang mana sungai ini mengalir ke desa Cibanteng, terlihat juga kalau hujan besar banjir, karena banjir tersebut karena memang disebabkan oleh sampah nyangkut di gorong-gorong, airnya meluap ke rumah warga, ke jalan. Nah, ini dengan kondisi penduduk juga semakin banyak yang berdampak menghasilkan sampah juga nanti semakin banyak. Nah, ini menjadi PR kami di desa supaya bertahap menyelesaikan permasalahan sampah ini. Baik, nah kita beralih nih Pak. Tadi kan kita udah bahas sampah, terus kita beralih ke masalah pendidikan. Nah, apakah tingkat pendidikan masyarakat Desa Cideng Ilir itu udah cukup baik atau belum Pak? Dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan tuh seperti apa sih Pak? Apakah mereka menganggap pendidikan itu penting atau biasa aja atau gimana? Kalau masalah pendidikan, saat ini saya berusia 43 tahun. Pada zaman saya SD yang melanjutkan ke tingkat SMP mungkin 60% sampai 70%. Selebihnya mereka cukup sampai SD ya. Untuk generasi sekarang sih alhamdulillah di Desa Cideng Ilir pendidikannya sudah mulai bagus sampai pendidikan sampai tingkat SMA lah gitu. Untuk ke perguruan tinggi memang masih sedikit, tapi
dengan target pemerintah belajar 12 tahun ya mungkin di Desa Cidengilir untuk generasi sekarang 80% mereka sampai tingkat SMA ya untuk eh, pemuda-pemudi yang sekarang gitu. Oke, jadi Bah- pendidikan. Oh, silakan Pak. ya, bahkan ini salah satunya didorong oleh keberadaan sekolah SMK Geoinformatika, yang mana SMK Geoinformatika ini lulusannya difasilitasi oleh pihak sekolah untuk langsung bekerja jurusan pemetaan, walaupun mereka kerjanya jauh, ada yang ke Kalimantan, ya, intinya ke luar daerah ya, karena spesifikasi jurusan pemetaan. Tapi ini menjadi pemicu juga orang tua yang bersekolah, artinya orang tua yang ada di Desa Cidengilir ketika anaknya menjelang lulus SMP untuk melanjutkan ke tingkat SMA, banyak juga sekarang warga Cidengilir menyekolahkan ke SMK Geo, walaupun ibarat kata secara ekonomi mereka tertatih-tatih lah gitu ya, dengan harapan berupaya kerja keras menyekolahkan anaknya, karena ada harapan anaknya nanti setelah lulus juga orang tuanya ngemodalin langsung kerja gitu. Jadi ini mendongkrak juga warga Desa Cidengilir tingkat pendidikannya yang mungkin sampai tingkat SMA dulu itu 50-60%, ya sekarang 80-90% orang tua menyekolahkan anaknya sampai tingkat SMA. Baik, Pak. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa pendidikan di Desa Cidengilir ini sudah dibilang cukup baik gitu sampai tingkat SMA, dengan harapan masyarakat di sana bisa mendapat pekerjaan setelah sekolah SMA. Nah, apakah semua anak-anak di Desa Cidengilir itu sudah menyentuh pendidikan sekolah dasar atau memang ada beberapa yang belum, dan kira-kira ada kendala atau faktor apa ya Pak yang dihadapi masyarakat terkait dalam hal pendidikan tersebut, Pak? Mohon diulangi Mbak pertanyaannya. Oh ya, mohon maaf Bapak. Jadi kira-kira di Desa Cidengilir Hilir, apakah sudah semuanya masyarakat menyentuh pendidikan sekolah dasar atau ada beberapa yang masih belum, dan jika ada yang belum menginjak sekolah dasar, kira-kira ada kendala atau faktor apa ya Pak yang dihadapi masyarakat terkait hal pendidikan tersebut, Pak? Untuk pendidikan dasar tadi sudah saya sampaikan. Saya sekarang berusia 43 tahun. Nah, dari seumuran saya ke sini untuk sekolah dasar memang zaman saya SD juga mayoritas orang tuanya menyekolahkan ke SD ya, ke sekolah dasar. Cuman dari sekolah dasar ke tingkat SMP waktu zaman saya 50%. Kalau sekarang sih ya 90% mereka melanjutkan ke SMP ya. Bahkan tadi sudah sampai ke SMA lah 80% warga Desa Cidengilir sekarang melanjutkan ke tingkat SMA. Ada juga beberapa memang yang tidak melanjutkan karena terkendala ekonomi, karena memang ada juga yang orang tuanya atau bapaknya sudah meninggal, sehingga ibunya itu berat untuk melanjutkan, walaupun memang biaya sekolah sekarang banyak disubsidi oleh pemerintah ya. Kadang ibunya juga karena ekonominya minim, mereka memikirkan untuk sehari-harinya transport atau jajannya, sehingga ketika berpikir itu berat, akhirnya si orang tuanya
memutuskan untuk tidak melanjutkan. Itu ada beberapa kendala seperti itu. Ya seperti ini apa namanya juga di kampung, iya Pak Lurah, kalau sekolahnya gratis, tapi sehari-harinya jajannya katanya dari mana, katanya bingung saya gitu. Itu seperti itu. Oke, jadi emang banyak yang udah sekolah dasar kan juga saya kemarin tuh ada proker juga yang datang ke Cideng Ilir dan ketemu sama anak-anak kecil dan mereka emang banyak yang udah SD gitu sih. Dan untuk beralih ke keamanan desa nih Pak, untuk lingkungan desa di Cideng Ilir itu apakah sering terjadi kejahatan atau aman atau emang gimana Pak? Secara umum wilayah desa Cideng Ilir aman, namun memang karena apa desa Cideng Ilir bertetanggaan sama kampus ITB, sehingga di desa Cideng Ilir ada beberapa usaha kosan ya di desa Cideng Ilir. Nah ini kadang-kadang dimanfaatkan juga kelengahan oleh pelaku curanmor. Jadi ada masalah kehilangan motor kadang masih terjadi ya karena faktor kelengahan gitu. Tapi secara umum memang aman sih. Aman. Baik, Pak. Berarti secara umum sudah aman ya, Pak. Tapi memang ada beberapa kayak curi motor, jadi harus memang berhati-hati juga. Nah, kalau terkait akses nih, Pak, apakah akses menuju desa Cidengir ini sering terjadi kendala atau memang lancar? Kalau misal ada kendala, apakah sudah ada solusi gitu terkait permasalahan tersebut, Pak? Untuk infrastruktur jalan di Desa Cidengilir, kebetulan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bogor namanya ruas jalan ruas jalan Cidengilir Situ Daun. Sudah 2 tahun ke belakang memang kondisi di depan masuk sampai ke kantor desa itu rusak, dan alhamdulillah insya Allah tahun ini dari Pemda sedang pengerjaan, namun di posisi sekarang pengerjaan di desa Situ Daun dulu. Setelah selesai di Situ Daun baru ke desa Cidengilir. Kurang lebih nanti akan dilaksanakan betonisasi jalan sepanjang 700 meter dan lebar bahu jalan yang dulunya 4 meter sekarang ditambah setengah kiri kanan setengah meter menjadi 5 meter. Kami sangat mengharapkan sekali perbaikan jalan ini karena intensitas kendaraan di Desa Cideng Ilir dengan banyaknya perumahan juga intensitas kendaraan semakin tinggi, sehingga kondisi jalan juga memang perlu pelebaran gitu. Oke, jadi emang diharapkan banget untuk pemerintah dan mungkin nanti mahasiswa-mahasiswa IPB yang bisa membantu akses layanan jalan di Cideng Ilir. Nah, kita lanjut ke layanan kesehatan nih Pak. Kira-kira layanan kesehatan apa aja sih yang udah tersedia di Desa Cideng Ilir saat ini? Untuk kesehatan mungkin kegiatan rutin ya yang dilaksanakan oleh Puskesmas melalui posyandu ya, lebih ke kegiatan rutin di posyandu, pengecekan bayi, kemudian lansia juga. Namun memang kadang-kadang kesadaran masyarakat juga yang istilahnya masih ada beberapa yang belum sadar. Kadang ketika ada kegiatan posyandu, mereka nggak hadir, anaknya nggak dibawa ke posyandu, nggak dicek gitu. Nah ini intinya secara umum kegiatan masyarakat di bidang kesehatan yang difasilitasi oleh Puskesmas melalui posyandu dan kader-kadernya yang ada berjalan
normal. Namun memang kendalanya itu kadang kesadaran masyarakat yang masih ada beberapa yang belum sadar lah kasarnya gitu, belum mementingkan kesehatan mereka. Oke, Pak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, sebenarnya permasalahan apa sih, Pak, yang kerap kayak seringkali dirasakan oleh masyarakat selain permasalahan yang sudah Bapak jelaskan, dan jika terjadi permasalahan di desa, bagaimana proses penyelesaian masalahnya gitu? Apakah musyawarah ataukah ada perintah dari atas saja, dan apakah warga itu merespon secara aktif atau pasif gitu, Pak? Untuk permasalahan yang ada di desa, kita sih memang lebih ke musyawarah ya, musyawarah ketika memang ada masalah yang cukup diselesaikan di tingkat RT, diselesaikan di tingkat RT. Ketika memang RT-nya membutuhkan bantuan seorang kepala desa, atau di desa ada Babinsa, ada Babinmas, kita siap istilahnya membantu menyelesaikan gitu. Nah, oke. Terkait andil pemerintah nih Pak, apakah Desa Cideng Ilir tuh sering mendapatkan bantuan dari pemerintah? Kalau iya, bantuan jenis apa sih Pak yang paling sering didapatkan oleh desa? Uh, untuk bantuan-bantuan dari pemerintah, ya untuk desa memang ada beberapa sumber ya, dari pemerintah pusat melalui pengalokasian dana desa ya, salah satunya. Kemudian dari tingkat provinsi ada namanya bantuan keuangan provinsi. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Bogor juga ada, ya, itu untuk kegiatan-kegiatan yang memang dikelola oleh desa. Kemudian bantuan lain seperti bantuan yang langsung ke masyarakat dari pemerintah pusat, kayak bantuan untuk program PKH, kemudian bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai, seperti itu mungkin. Dan sekarang memang dampak kenaikan BBM juga mungkin dari pemerintah pusat sebentar lagi direalisasi juga bantuan BLT kenaikan BBM. Oke. Nah, terkadang pemerintah kan sering membuat suatu program gitu ya Pak, ataupun mengadakan sosialisasi untuk desa. Nah, kira-kira bentuk program atau bentuk sosialisasi atau pendekatan seperti apa sih Pak yang disenangi atau antusias diterima oleh masyarakat Desa Cihideng Ilir, Pak? Jadi memang kondisi warga masyarakat di Desa Cihideng Ilir boleh dikatakan masyarakat transisi ya, yang dulunya memang pedesaan, kampung, ya beberapa tahun terakhir karena berdampingan dengan IPB sehingga banyak juga pendatang yang tinggal di Desa Cideng Ilir, sehingga ya mempengaruhi juga kehidupan sosial yang ada di Desa Cideng Ilir. Ya, tadi istilahnya boleh saya katakan masyarakat transisi. Nah ini kadang-kadang ketika ada sosialisasi program-program dari pemerintah melalui desa, kadang-kadang kita juga sulit ketika mengundang ke desa karena faktor kesibukan mereka gitu ya. Bahkan ibarat kata ketika ada acara di desa, yang hadir itu lagi ya, nggak jauh dari kader desa ya, kader PKK, Posyandu. Karena untuk masyarakat
memang dengan aktivitas mereka gitu ya, kadang agak sulit juga gitu untuk menghadirkan untuk hadir di kegiatan di desa. Ini salah satunya juga saya lihat zaman sekarang kan ibu-ibu muda pada itu nganter sekolah ke SD gitu ya. Jadi komunitas ibu-ibu nganter anak ya. Ini yaitu mereka jadi punya kesibukan sendiri sehingga ketika kader-kader posyandu juga punya wacana regenerasi, ya ini menjadi sulit gitu. Karena memang secara umum ya kader-kader bekerja sukarela gitu ya. Ibarat kata mencari regenerasi zaman sekarang kadang belum apa-apa nanyain honornya dulu gitu. Sehingga ya kami agak sulit juga ya itu akhirnya yang hadir atau yang berperan ya itu lagi. Oke, nah sekarang kan sudah banyak ya Pak program-program dari mahasiswa yang turun desa ke Cihideng Ilir gitu. Nah, bagaimana sih Pak pendapat Bapak mengenai mahasiswa IPB yang melakukan kegiatan turun desa ke desa Cihideng Ilir? Termasuk kita Pak, kita juga ada salah satu proker yang turun desa ke Cihideng Ilir. Nama prokernya itu Terang Masyarakat. Jadi proker kita tuh lebih ke anak-anaknya Pak, kayak mengedukasi lewat dongeng, terus ngedukasi lewat tanaman, menanam tanaman, terus lewat sampah gitu Pak. Nah, kira-kira pendapat Bapak mengenai mahasiswa yang turun ke desa itu gimana sih Pak? Pendapat saya menyambut baik ya kegiatan mahasiswa seperti itu karena tadi berangkat dari masa transisi yaitu menjadi penting juga mendongkrak pola pikir masyarakat untuk maju. Ya saya ini nilai mahasiswa itu kan memang dengan label akademiknya pasti berpikir untuk maju. Nah ini kegiatan-kegiatan seperti ini saya pikir bermanfaat juga untuk memang membuka wawasan, kemudian menjadi komunikasi sosial juga ke masyarakat. Harapan saya tadi masalah pendidikan juga ketika seringnya banyak mahasiswa ke masyarakat bisa jadi membuka pikiran dan hati orang tua punya keinginan juga untuk anaknya supaya melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Karena di desa Cideng Ilir ya yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi masih rendah lah gitu. Oke, nah terkait peran mahasiswa sendiri nih Pak, sebenarnya peran mahasiswa seperti apa sih Pak yang dibutuhkan oleh warga desa masa kini atau untuk pembangunan desa selanjutnya? Peran mahasiswa ya tadi mengenai merubah pola pikir ya. Kadang-kadang tadi salah satunya masalah kesehatan, mereka masih buang sampah sembarangan. Nah ini salah satunya itu. Kemudian di bidang pendidikan juga tadi supaya mahasiswa juga berkomunikasi dengan masyarakat. Kan masyarakat ada yang tahu, ada yang tidak. Asumsinya belajar ke perguruan tinggi itu mahal ya. Tapi kadang kan sekarang di perguruan tinggi swasta pun berlaku subsidi silang ya. Artinya ada beasiswanya, ada bantuannya lah gitu ya. Ya ini yang perlu disosialisasikan sehingga orang tua tersebut tidak ngedon duluan gitu. Ya kadang-kadang kan ketika anaknya pengen kuliah, pengen semangat, tapi orang tuanya
kuliah maaf udah nggak duluan gitu. Nah ini perlu sosialisasi juga, ibaratnya program-program pemerintah di bidang pendidikan, ada beasiswa, ada subsidi silangnya dari kampus mungkin. Baik, jadi peran mahasiswa tuh untuk desa tuh lebih ke mengubah pola pikir masyarakat desa bahwa pendidikan itu penting, terus cara yang mereka buang sampah itu dengan baik, dan juga mengubah bahwa apa ya, pendidikan perguruan tinggi tuh gak selamanya mahal, ada yang beasiswa dan masih ada banyak lagi. Nah, pembahasan kita kali ini seru banget ya, Mai. Tapi kayaknya karena keterbatasan waktu yang ada, mungkin dengan berat hati harus kita akhiri sampai sini. Iya, setuju banget, Din. Dan gak kerasa juga kan ternyata kita udah di penghujung acara aja nih. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Haji Ilman ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan ke teman-teman semua terkait dengan peran mahasiswa dalam kegiatan turun desa ini, Pak. Silakan, Pak. Mungkin harapan saya tadi kaitannya dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa dari IPB yang dilaksanakan di Desa Cidengilir, kami sangat menyambut baik, karena tadi masyarakat Desa Cidengilir, khususnya yang agak ke dalam ya, dalam kondisi masyarakat transisi, mereka dengan derasnya medsos, ibarat kata ingin menjadi kayak kalangan ibu-ibu muda, ibu-ibu sosialita ya. Tapi satu sisi kebiasaan buruknya kayak buang sampah sembarangan gitu, belum diperhatikan. Nah ini keberadaan mahasiswa supaya sedikit-sedikit mengedukasi, merubah pola pikir untuk maju. Intinya harapan saya untuk merubah pola pikir masyarakat walaupun pelan-pelan supaya maju baik dari sosial, budaya, dari ekonomi juga, salah satunya juga untuk mendongkrak juga masalah pendidikan, karena pendidikan penting. Dengan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi kan, ibaratnya tidak semua berpeluang ketika selesai berpendidikan mereka bekerja di instansi atau di mana, tapi mereka juga dengan pikirannya ingin maju dengan dasar SDM yang bagus, mereka juga bisa menciptakan usaha sendiri di desanya. Kayak tadi ibaratnya menumbuhkan UMKM baru, berinovasi, bahkan idealnya yang menciptakan lapangan kerja di desanya sendiri gitu. Nah ini garis besarnya peranan mahasiswa untuk merubah pola pikir masyarakat Desa Cidengilir supaya lebih maju. Oke, tuh guys, ditunggu banget peran dari kalian mahasiswa untuk turun desa ke Cihidegilir karena masih banyak banget permasalahan-permasalahan dari desa Cihidegilir yang perlu diselesaikan. Nah, baik, kami dari Krebs mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ilman yang sudah berkenan menjadi narasumber Conversation episode keempat dan sekaligus menjadi episode terakhir dari podcast Conversation ini. Iya, sedih banget nih Din, gak kerasa kita udah nemenin teman-teman semua selama 4 episode ini. Kita berharap semoga Podcraft Conversation ini bisa menambah insight baru ke teman-teman semua. Bener banget. Kita juga mau ngucapin mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama podcast ini. Baiklah, kami akhiri. Aku Mayang. Dan aku Dinda, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Bapak. wabarakatuh.